Bayangkan seorang anak kecil bernama Napoleone di Bonaparte, lahir di pulau kecil bernama Corsica, tahun 1769. Pulau itu jauh dari pusat kekuasaan Prancis, lebih mirip daerah terpencil dibanding pusat peradaban Eropa. Keluarganya bukan bangsawan besar, bukan juga keturunan raja. Ia hanya berasal dari keluarga kelas menengah yang hidup sederhana. Di mata orang, anak ini seharusnya tidak punya kesempatan untuk jadi siapa-siapa. Tapi Napoleon kecil punya sesuatu yang berbeda, ambisi yang menyala-nyala. Sejak kecil, ia sudah merasa dirinya ditakdirkan untuk sesuatu yang besar. Bahkan ketika teman-temannya sibuk bermain, Napoleon lebih suka membaca sejarah para jenderal besar, seperti Julius Caesar dan Alexander Agung. Ia kagum bagaimana orang-orang itu bisa mengubah jalannya dunia. Dalam hatinya, ia berbisik, "Kenapa aku tidak bisa seperti mereka?" Waktu sekolah di Akademi Militer Prancis, Napoleon sering diejek. Logat Corsicanya dianggap aneh, fisiknya kecil, dan wajahnya biasa saja. Banyak yang meremehkannya. Tapi justru ejekan itu menjadi bahan bakar ambisinya. Ia belajar lebih keras, membaca lebih banyak buku, dan menghafal strategi perang sampai larut malam. Disinilah rahasianya, ambisi besar membuat Napoleon tahan banting. Bayangkan, kalau dia cuma punya mimpi kecil, mungkin dia sudah menyerah sejak awal. Tapi karena ia membidik sesuatu yang sangat tinggi, setiap rintangan jadi terasa sepadan untuk dilawan. Ambisi ini juga yang mendorongnya untuk tidak puas hanya menjadi perwira biasa. Ia ingin lebih dari itu. Ketika revolusi Prancis pecah, ia melihat peluang besar. Saat negara kacau, orang-orang berani akan naik ke atas. Napoleon menggunakan momen itu untuk menunjukkan dirinya. Dan benar saja, berkat keberanian serta ambisinya, ia naik pangkat dengan cepat. Dari seorang perwira muda, tiba-tiba ia memimpin ribuan pasukan. Lalu, dari seorang jenderal, ia akhirnya menjadi kaisar Prancis. Semua itu berawal dari satu hal sederhana, berani bermimpi besar sejak awal. Nah, disinilah kita bisa belajar. Hidup ala Napoleon bukan berarti semua orang harus jadi jenderal atau presiden. Tapi intinya, kalau kita ingin hidup punya arah, mulailah dengan ambisi yang lebih tinggi dari sekadar cukup-cukup saja. Kalau kamu mau jadi penulis, jangan hanya bermimpi menulis satu buku, tapi bayangkan bukumu dibaca ribuan orang. Kalau kamu mau jadi pengusaha, jangan hanya mimpi buka toko kecil, tapi pikirkan bagaimana bisa membangun brand yang orang percaya. Napoleon membuktikan, meski lahir di tempat terpencil dan sederhana, ambisi bisa mengangkatmu jauh lebih tinggi daripada asal-usulmu. Kalau kita bicara tentang Napoleon, kebanyakan orang langsung terbayang perang, meriam, dan strategi militer. Tapi jarang yang tahu, rahasia utama keberhasilan Napoleon sebenarnya bukan cuma keberanian di medan perang, melainkan rasa haus akan ilmu. Mari kita mundur ke masa kecilnya. Napoleon kecil dikirim ke Prancis daratan untuk bersekolah di Akademi Militer. Bayangkan, seorang anak berusia 9 tahun, jauh dari rumah, logatnya berbeda, sering diejek karena asal-usul Corsicanya. Tapi bukannya menyerah, ia justru mengubur diri dalam buku. Apa saja yang dia pelajari? Banyak sekali. Ia membaca sejarah Romawi, terutama kisah Julius Caesar yang jadi idolanya. Ia juga mempelajari matematika, geografi, filsafat, bahkan seni berbicara. Ia sadar satu hal, ilmu adalah senjata yang tidak bisa dirampas. Kebiasaan ini terbawa sampai dewasa. Bahkan ketika sudah menjadi jenderal, Napoleon tetap dikenal sebagai orang yang tidak pernah berhenti belajar. Ia bisa membaca laporan ekonomi, laporan militer, lalu beralih ke buku sejarah dalam waktu singkat. Orang-orang kagum, bagaimana mungkin seorang pemimpin sebesar ini punya waktu membaca? Tapi disitulah rahasianya. Napoleon percaya, ilmu membuatnya selangkah lebih maju dibanding musuh. Saat lawannya hanya mengandalkan tradisi dan kebiasaan lama, Napoleon datang dengan strategi yang lahir dari pengetahuan mendalam. Itulah kenapa dia bisa memenangkan begitu banyak pertempuran. Mari kita tarik ke kehidupan kita. Kadang kita berpikir, saya sudah lulus sekolah, berarti sudah cukup belajar. Tapi kenyataannya, dunia terus berubah. Kalau kita berhenti belajar, kita akan tertinggal. Napoleon mengajarkan bahwa belajar bukan sekadar masa sekolah, belajar adalah gaya hidup. Misalnya, kamu ingin jadi content creator. Kalau hanya asal bikin video tanpa belajar teknik storytelling, algoritma, atau editing, kemungkinan besar cepat tenggelam. Atau kamu pengusaha kecil, kalau tidak belajar tentang pemasaran digital, bisa kalah oleh pesaing yang lebih update. Napoleon sendiri pernah berkata, seorang pemimpin adalah seorang pembaca. Dan terbukti, dengan ilmunya, ia bisa mengatur ribuan pasukan seolah-olah sedang memainkan bidak catur. Jadi, pelajaran dari Napoleon jelas, kalau mau hidup melesat,
Jangan pernah berhenti belajar. Bukan hanya ilmu di sekolah, tapi juga ilmu kehidupan, pengalaman, bahkan kesalahan orang lain. Karena semakin banyak yang kita tahu, semakin kuat kita menghadapi tantangan. Kalau mendengar nama Napoleon, banyak orang membayangkan sosok jenius yang seolah-olah dilahirkan sudah hebat. Tapi faktanya, Napoleon bukan manusia super. Ia tidak tinggi, tidak tampan luar biasa, dan bahkan sering diremehkan. Jadi, apa rahasia yang membuatnya bisa jadi legenda? Jawabannya sederhana tapi berat, disiplin dan kerja keras tanpa henti. Napoleon terkenal hanya tidur sekitar 3-4 jam per malam. Bukan karena ia tidak bisa tidur, tapi karena ia merasa setiap jam yang terlewat tanpa bekerja adalah kerugian besar. Saat orang lain terlelap, Napoleon membaca laporan militer, menyusun strategi, atau menulis surat. Bahkan di medan perang, ia bisa begadang mengatur pasukan, lalu pagi harinya tetap turun langsung memimpin. Bayangkan, seorang pemimpin yang tidak hanya memberi perintah dari jauh, tapi benar-benar hadir di garis depan. Para prajuritnya sampai terkesan, kalau jenderal kita saja bisa bertahan tanpa tidur, bagaimana kita berani mengeluh? Inilah kenapa pasukannya sangat setia padanya. Tapi jangan salah paham. Disiplin Napoleon bukan sekadar soal kurang tidur. Lebih dalam dari itu, ia punya rutinitas yang teratur dan fokus yang luar biasa. Ia bisa membaca puluhan laporan berbeda dalam sehari dan langsung memahami inti masalah. Ia membagi waktunya secara ketat. Ada jam untuk strategi, ada jam untuk administrasi, ada jam untuk belajar. Dan yang paling penting, ia tidak pernah menunda pekerjaan penting. Kalau ada keputusan yang harus dibuat, ia akan langsung melakukannya dengan cepat dan tegas. Ia percaya, menunda hanya akan membuat masalah semakin rumit. Sekarang mari kita tarik ke kehidupan kita. Berapa banyak dari kita yang sering kalah oleh rasa malas? Janji bangun pagi, malah ketiduran. Target belajar 1 jam, baru 15 menit sudah buka media sosial. Kita ingin sukses, tapi tidak disiplin. Napoleon mengajarkan bahwa disiplin adalah jembatan antara mimpi dan kenyataan. Ambisi saja tidak cukup, ilmu saja tidak cukup. Kalau tidak dibarengi kerja keras yang konsisten, semua akan hilang. Bisa dibilang, Napoleon hidup dengan prinsip, kalau aku tidak melatih diriku sendiri, bagaimana aku bisa melatih ribuan orang? Dan benar saja, kedisiplinannya menjadi teladan bagi prajuritnya, sekaligus kunci untuk mengatur sebuah imperium yang luas. Nah, tentu kita tidak perlu meniru tidur 3 jam seperti Napoleon, itu bisa berbahaya untuk kesehatan. Tapi semangat disiplinnya bisa kita contoh. Gunakan waktu dengan bijak, fokus pada yang penting, dan jangan kalah oleh rasa malas. Karena pada akhirnya, sukses besar bukan datang dari satu langkah ajaib, tapi dari ribuan langkah kecil yang dilakukan dengan disiplin, setiap hari. Kalau ada satu hal yang membuat nama Napoleon Bonaparte melegenda, itu adalah kemampuannya berpikir strategis. Ia bukan hanya jago bertarung, tapi jago merencanakan. Baginya, perang bukan sekadar adu kekuatan, melainkan permainan otak. Bayangkan medan perang sebagai papan catur. Banyak jenderal lain hanya berpikir satu langkah ke depan. Kalau aku serang di sini, pasukanku maju, selesai. Tapi Napoleon berbeda. Ia bisa melihat 5, bahkan 10 langkah ke depan. Ia membayangkan bagaimana musuh akan merespons, lalu ia siapkan langkah berikutnya. Akibatnya, musuh sering terjebak dalam skenario yang sebenarnya sudah disiapkan oleh Napoleon sejak awal. Contoh paling terkenal adalah pertempuran Austerlitz, tahun 1805. Di sini, pasukan Prancis jumlahnya lebih sedikit dibanding gabungan Austria dan Rusia. Banyak yang berpikir Napoleon sudah pasti kalah. Tapi justru itulah yang ia inginkan. Ia sengaja berpura-pura lemah, bahkan mundur beberapa langkah, agar musuh merasa percaya diri. Dan benar saja, musuh terpancing, mereka menyerang dengan gegabah. Di saat itulah Napoleon melakukan serangan balik dengan formasi yang sudah ia rancang matang-matang. Hasilnya, pasukan koalisi kalah telak, dan kemenangan itu membuat Napoleon semakin dipandang sebagai jenius strategi. Dari cerita ini kita bisa belajar, strategi bukan soal siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih cerdas dalam menyusun langkah. Sekarang coba kita tarik ke kehidupan sehari-hari. Berapa banyak orang yang menghadapi masalah hanya dengan reaksi spontan? Ada masalah uang, langsung panik. Ada konflik kecil, langsung marah. Padahal, kalau kita mau berhenti sebentar, melihat gambaran besar, lalu menyusun strategi, hasilnya bisa sangat berbeda. Misalnya, kamu punya target karir. Kalau hanya berpikir jangka pendek, kamu mungkin tergoda pindah kerja asal gaji naik sedikit. Tapi kalau berpikir strategis, kamu akan melihat, apakah pekerjaan ini memberi pengalaman jangka panjang? Apakah jaringan orangnya bisa membawaku ke level berikutnya, atau dalam bisnis? Kalau hanya fokus menjual hari ini, mungkin kamu cepat untung,
tapi cepat juga tenggelam. Kalau berpikir strategis, kamu akan membangun brand, membangun hubungan dengan pelanggan, dan merencanakan bagaimana bisnis bisa bertahan bertahun-tahun. Napoleon mengajarkan kita untuk selalu bertanya, kalau aku ambil langkah ini, apa konsekuensinya besok? Bagaimana reaksi orang lain? Apakah ada jalan lain yang lebih cerdas? Dengan cara berpikir seperti itu, kita tidak lagi hidup asal-asalan. Kita hidup dengan arah, seperti seorang jenderal yang sedang mengatur pasukan. Jadi intinya, hidup strategis bukan berarti licik, tapi bijak. Kita tidak bisa mengendalikan semua hal, tapi kita bisa mengatur diri agar selalu siap dengan langkah berikutnya. Salah satu rahasia terbesar Napoleon bukan hanya soal strategi militer atau disiplin kerja kerasnya. Ada sesuatu yang membuat ribuan prajurit rela berperang, bahkan mati demi dirinya. Apa itu? Karismanya. Napoleon punya kemampuan luar biasa untuk menggerakkan hati orang lain. Ia tidak hanya memimpin dengan perintah, tapi juga dengan kata-kata, kehadiran, dan sikap yang membuat pasukannya percaya padanya sepenuh hati. Mari kita ambil contoh. Tahun 1796, Napoleon baru saja diberi komando memimpin pasukan di Italia. Pasukan ini kondisinya mengenaskan. Mereka lelah, lapar, dan hampir putus asa. Siapapun pemimpin biasa mungkin akan memarahi atau menyalahkan mereka. Tapi Napoleon melakukan sesuatu yang berbeda. Ia berdiri di depan mereka dan berkata dengan suara tegas, "Prajurit, kalian telanjang dan kekurangan makanan. Pemerintah berutang banyak pada kalian, tapi tidak bisa memberi apapun. Aku tidak bisa menjanjikan apa-apa kecuali lapar, kerja keras, dan bahaya. Tapi aku berjanji, aku akan membawa kalian ke medan yang paling subur di dunia. Di sana, kalian akan mendapat kehormatan, kejayaan, dan kemakmuran. Prajurit Italia akan kalah di depan kalian. Apa yang terjadi?" Pasukan yang tadinya putus asa tiba-tiba bangkit penuh semangat. Mereka merasa diperlakukan bukan sekadar sebagai tentara, tapi sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar. Inilah kekuatan karisma Napoleon, kemampuannya menyalakan api dalam dada orang lain. Dan ini bukan soal kata-kata saja. Napoleon juga punya gaya kepemimpinan yang unik. Ia sering turun langsung ke lapangan, berbicara dengan prajurit biasa, menanyakan kabar mereka, bahkan mengingat nama beberapa di antaranya. Hal kecil itu membuat pasukannya merasa dihargai. Bayangkan, seorang pemimpin sebesar Napoleon masih mau mendengar cerita prajurit biasa. Dari situlah tumbuh rasa hormat dan kesetiaan yang luar biasa. Sekarang coba kita tarik ke kehidupan kita. Di dunia modern, karisma bukan berarti harus jadi jenderal atau politisi. Karisma bisa berarti kemampuan membuat orang lain percaya pada kita. Misalnya, kamu seorang guru. Kalau hanya mengajar dengan membaca buku teks, murid cepat bosan. Tapi kalau kamu mengajar dengan semangat, cerita, dan perhatian, murid akan lebih mudah terinspirasi. Atau dalam pekerjaan. Seorang manajer yang hanya menyuruh bawahannya mungkin ditakuti, tapi tidak dihormati. Sebaliknya, manajer yang bisa memberi semangat, mendengarkan, dan mencontohkan kerja keras, akan diikuti dengan sukarela. Karismatik bukan berarti harus lahir dengan wajah tampan atau suara lantang. Karisma itu bisa dilatih, dengan percaya diri, dengan komunikasi yang jelas, dan dengan tulus memperhatikan orang lain. Napoleon mengajarkan satu hal penting. Pemimpin sejati bukan hanya memerintah dengan otak, tapi juga memimpin dengan hati. Kalau kita bicara soal Napoleon, ada satu hal yang membuatnya berbeda dari banyak pemimpin lain, keberaniannya mengambil risiko. Ia bukan tipe orang yang hanya menunggu peluang datang. Ia sering menciptakan peluang dengan cara melakukan sesuatu yang orang lain anggap gila. Mari kita ambil satu contoh nyata. Kampanye militer ke Italia tahun 1796. Saat itu, Napoleon masih sangat muda, baru sekitar 26 tahun, dan banyak jenderal senior yang meremahkannya. Pasukannya juga dalam kondisi buruk, kurang makanan, kurang perlengkapan, dan moral yang rendah. Secara logika, ini bukan waktu yang tepat untuk menyerang. Tapi apa yang dilakukan Napoleon? Ia justru memutuskan menyerang pasukan Austria dan sekutunya yang jauh lebih kuat. Bagi banyak orang, itu adalah misi bunuh diri. Tapi Napoleon punya satu keyakinan, jika ia menunggu, pasukannya akan semakin lemah. Tapi kalau menyerang lebih dulu, ia bisa mengejutkan musuh. Dan hasilnya, Napoleon memenangkan serangkaian pertempuran spektakuler. Bukan hanya sekadar menang, tapi ia juga berhasil membalik keadaan, dari pasukan yang hampir putus asa, menjadi pasukan yang percaya diri dan ditakuti. Inilah bukti bahwa keberanian mengambil risiko bisa mengubah sejarah. Contoh lain adalah invasi ke Mesir pada 1798. Bayangkan, saat itu Perancis sedang sibuk dengan perang di Eropa,
Tapi Napoleon tiba-tiba membawa pasukannya ribuan kilometer jauhnya ke Mesir. Tujuannya? Memutus jalur perdagangan Inggris ke India. Sebuah rencana yang sangat berani, bahkan nekat. Meskipun kampanye Mesir akhirnya tidak sesukses yang ia harapkan, langkah ini menunjukkan pola pikir Napoleon. Ia tidak takut mencoba sesuatu yang baru, meskipun hasilnya belum pasti. Sekarang, coba kita tarik ke kehidupan kita. Banyak dari kita terlalu sering bermain aman. Kita takut gagal, takut ditolak, takut salah langkah. Akhirnya kita tidak melangkah sama sekali. Padahal, tanpa risiko, tidak akan ada kemajuan. Bayangkan kalau Napoleon tidak berani mengambil risiko di Italia. Mungkin namanya tidak akan pernah terdengar. Bayangkan kalau dia hanya mengikuti jalur aman sebagai perwira biasa. Mungkin ia hanya akan jadi catatan kaki dalam sejarah, bukan legenda. Dalam hidup modern, mengambil risiko bisa berarti banyak hal. Berani memulai usaha kecil meskipun orang lain meragukanmu. Berani berbicara di depan umum padahal biasanya kamu pendiam. Berani melamar pekerjaan impian, meski persaingannya ketat. Tentu saja, bukan berarti sembarangan nekat. Napoleon juga tidak asal main judi dengan nasib pasukannya. Ia menghitung risikonya, mempertimbangkan kemungkinan, lalu membuat keputusan. Jadi kuncinya adalah, berani mengambil risiko, tapi dengan perhitungan matang. Pelajaran dari Napoleon jelas, kalau kamu ingin hidup luar biasa, jangan hanya main aman. Dunia tidak pernah mengingat orang-orang yang hanya mengikuti jalur aman. Dunia mengingat mereka yang berani melangkah, meskipun jalannya penuh ketidakpastian. Kalau ada satu sifat yang menonjol dari Napoleon Bonaparte, itu adalah percaya diri yang luar biasa. Bahkan ketika dunia meragukannya, ia tetap berdiri tegak dan yakin dengan kemampuannya. Mari kita mundur ke awal karirnya. Bayangkan seorang anak muda dari Corsica, sebuah pulau terpencil, datang ke Prancis daratan untuk bersekolah di akademi militer. Fisiknya kecil, logatnya aneh, banyak temannya mengejek dan meremehkannya. Di mata orang-orang, ia tidak terlihat seperti calon pemimpin besar. Tapi Napoleon punya sesuatu yang berbeda. Ia percaya dirinya ditakdirkan untuk sesuatu yang besar. Saat orang lain melihatnya sebagai anak kecil dari pulau terpencil, ia melihat dirinya sendiri sebagai calon jenderal. Ia menolak membiarkan pendapat orang lain menentukan siapa dirinya. Keyakinan ini terbukti saat ia mulai memimpin pasukan di usia yang masih sangat muda. Bayangkan, ada jenderal lain yang jauh lebih tua, lebih berpengalaman, bahkan punya koneksi politik yang kuat. Namun, Napoleon tetap berani mengambil keputusan tegas, seolah ia sudah berpuluh tahun jadi pemimpin. Dan ternyata, pasukannya justru percaya padanya. Kenapa? Karena orang yang percaya pada dirinya sendiri bisa membuat orang lain ikut percaya. Salah satu momen terkenal adalah ketika ia masih berpangkat rendah dan ditugaskan menghadapi pemberontakan di Paris, tahun 1795. Situasinya genting, ibu kota terancam kacau. Banyak yang ragu dia bisa menangani. Tapi Napoleon dengan penuh keyakinan berkata, "Beri aku meriam, dan aku akan selamatkan Paris." Ia pun menempatkan meriam di posisi strategis, lalu menembakkan salvo yang menghancurkan barisan pemberontak. Dalam hitungan jam, pemberontakan bubar, dan nama Napoleon langsung melesat ke panggung nasional. Semua itu karena apa? Keberanian untuk percaya pada dirinya sendiri, meskipun orang lain meragukannya. Sekarang, mari kita tarik ke kehidupan kita. Seberapa sering kita gagal hanya karena kita tidak percaya pada diri sendiri, kita ragu untuk mencoba, takut ditolak, takut salah, sampai akhirnya kita tidak melakukan apa-apa. Padahal, seringkali penghalang terbesar bukanlah orang lain, tapi rasa tidak percaya diri di dalam kepala kita sendiri. Napoleon mengajarkan bahwa percaya diri bukan berarti arogan atau merasa paling hebat. Tapi artinya yakin dengan kemampuan, keputusan, dan jalan yang kita pilih. Bahkan kalau gagal pun, kita tetap bisa belajar dan bangkit lagi. Contohnya sederhana. Kalau kamu ingin berbicara di depan umum, percaya saja dulu bahwa suaramu layak didengar. Kalau kamu ingin melamar pekerjaan, percaya saja dulu bahwa kemampuanmu cukup. Kalau kamu ingin membangun bisnis, percaya saja dulu bahwa idemu punya nilai. Karena tanpa percaya diri, semua itu hanya akan berhenti jadi mimpi. Napoleon pernah berkata, keberanian terbesar adalah tetap percaya diri, bahkan ketika semua orang meragukanmu. Dan itu benar. Tanpa rasa percaya diri, Napoleon mungkin hanya akan jadi perwira kecil di pinggiran sejarah. Tapi karena ia percaya pada dirinya, ia menulis namanya di buku sejarah dunia. Kalau kita mendengar nama Napoleon Bonaparte, mungkin kita membayangkan sosok yang gagah, besar, dan menakutkan di medan perang. Tapi kenyataannya, Napoleon bukan pria yang tinggi besar. Bahkan ada mitos terkenal yang menyebut ia pendek. Meskipun sejarawan kini tahu tinggi badannya sebenarnya rata-rata untuk masanya, tetap saja di mata orang,
Napoleon sering dianggap tidak cukup gagah untuk jadi pemimpin besar. Namun, inilah yang menarik, Napoleon tidak pernah membiarkan hal itu melemahkannya. Alih-alih minder karena tubuhnya kecil, ia justru mengasah hal-hal yang bisa menutupi kelemahannya. Otaknya, strateginya, dan wibawanya. Di medan perang, siapa peduli tinggi badanmu? Yang lebih penting adalah apakah kamu bisa mengatur pasukan, membaca situasi, dan memenangkan pertempuran. Napoleon tahu betul hal ini. Karena itu, ia menjadikan kelemahannya sebagai bahan bakar untuk menunjukkan bahwa ukuran tubuh tidak ada hubungannya dengan besarnya prestasi. Contoh nyata adalah ketika ia memimpin pasukan yang jauh lebih besar dari dirinya. Ada prajurit yang awalnya meremehkan, bagaimana mungkin anak muda kecil ini bisa memimpin kita? Tapi ketika mereka melihat kecerdikan strateginya, keberaniannya turun langsung ke medan perang, dan cara ia memotivasi prajurit, semua keraguan itu hilang. Malah, justru karena kelemahan itu, Napoleon berusaha membuktikan lebih keras bahwa dirinya pantas jadi pemimpin. Dan pelajarannya jelas, kadang kelemahan bisa jadi kekuatan, kalau kita tahu cara menggunakannya. Mari kita tarik ke kehidupan kita. Setiap orang pasti punya kelemahan. Ada yang merasa tidak pintar matematika, ada yang merasa tidak percaya diri berbicara di depan umum, ada juga yang merasa kurang tampan atau kurang cantik. Tapi yang membedakan adalah, apakah kita berhenti karena kelemahan itu, atau kita justru menjadikannya alasan untuk berjuang lebih keras. Contoh sederhana. Kalau kamu merasa pemalu, justru itu bisa membuatmu lebih peka dan pendengar yang baik, sesuatu yang banyak orang butuhkan. Kalau kamu merasa tidak punya modal besar, mungkin itu bisa memaksamu jadi lebih kreatif mencari solusi. Kalau kamu merasa kurang pengalaman, itu bisa mendorongmu belajar lebih giat daripada orang lain. Napoleon adalah bukti nyata bahwa kelemahan bukan penghalang. Bahkan, kelemahan bisa jadi senjata rahasia. Kalau kita tahu cara memutarnya jadi motivasi, ia seakan berkata kepada dunia, "Jangan nilai aku dari tubuhku, nilai aku dari apa yang bisa kulakukan." Dan benar saja, sejarah tidak mengingat tinggi badannya. Sejarah mengingat kemenangan, strategi, dan keberanian yang ia tunjukkan. Jadi, kalau kamu punya kelemahan, jangan malu. Jadikan itu alasan untuk menemukan cara lain bersinar. Karena kadang, justru dari titik lemah itulah lahir kekuatan terbesar kita. Bayangkan hidup di masa peperangan, ketika setiap menit bisa menentukan hidup atau mati. Itulah dunia yang dihadapi Napoleon Bonaparte. Bagi seorang jenderal, waktu bukan sekadar angka di jam, tapi senjata yang menentukan kemenangan. Napoleon terkenal sangat disiplin dalam mengatur waktunya. Ia percaya, orang yang bisa mengendalikan waktunya, bisa mengendalikan hidupnya. Bahkan, ia punya satu prinsip yang sering ia ulang. Aku mungkin kalah dalam jumlah pasukan, tapi aku tidak akan pernah kalah dalam mengatur waktu. Mari kita lihat contoh nyata. Dalam banyak pertempuran, Napoleon sering tiba di medan perang lebih cepat dari musuh. Bahkan saat jumlah pasukannya lebih sedikit, ia bisa memecah pasukan lawan yang lebih besar hanya karena ia datang lebih dulu, menempatkan posisi strategis, lalu menyerang ketika musuh belum siap. Semua itu bukan karena keberuntungan, tapi karena penguasaan waktu. Napoleon juga dikenal sebagai orang yang tidak suka menunda. Kalau ada rencana, ia segera bergerak. Ia tahu betul bahwa menunda 1 jam, bahkan 1 menit, bisa berakibat fatal. Baginya, waktu adalah mata uang paling berharga yang tidak bisa diulang. Sekarang, mari kita tarik pelajaran ini ke kehidupan kita. Berapa banyak dari kita yang suka berkata, "Ah, nanti saja," menunda belajar, menunda kerja, menunda olahraga, menunda mimpi, dan tanpa sadar, waktu terus berjalan, sampai akhirnya kita menyesal karena kehilangan kesempatan. Padahal, kalau kita belajar sedikit dari Napoleon, kita akan sadar, orang yang berhasil bukan hanya pintar atau kuat, tapi yang pandai mengatur waktu. Coba perhatikan hidup sehari-hari. Kalau kamu bangun lebih awal, kamu punya lebih banyak waktu untuk persiapan dan mengerjakan hal-hal penting sebelum orang lain mulai berlari. Kalau kamu bisa fokus, tidak membuang waktu di hal yang tidak penting, kamu bisa menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan punya waktu lebih untuk istirahat atau berkarya. Kalau kamu bisa konsisten memanfaatkan waktu, kamu akan lebih jauh dibanding orang lain yang sibuk tapi tidak terarah. Napoleon sendiri bukan robot. Ia juga manusia yang lelah. Tapi justru karena itu, ia benar-benar menghargai waktunya. Ia tahu kapan harus bekerja keras, kapan harus beristirahat, kapan harus mengambil keputusan cepat, dan kapan harus menunggu momen yang tepat. Disinilah rahasianya. Mengatur waktu bukan soal pada jadwal, tapi soal tahu prioritas. Napoleon tahu mana hal yang harus ia kerjakan segera, mana yang bisa ia serahkan pada orang lain, dan mana yang sebaiknya tidak ia lakukan sama sekali. Dan pelajaran ini masih relevan banget buat kita hari ini. Di zaman penuh distraksi, dengan notifikasi ponsel yang tidak ada habisnya, kemampuan mengatur waktu jadi kunci utama kalau kita ingin sukses. Bayangkan kalau kita bisa disiplin seperti Napoleon, datang lebih cepat, bertindak lebih sigap,
dan tahu kapan harus bergerak. Bukankah itu bisa jadi senjata kita untuk menghadapi dunia modern yang serba cepat ini? Dalam hidup, ada orang yang memilih jalur aman, ada juga yang berani melangkah ke jalur penuh risiko. Napoleon Bonaparte jelas termasuk yang kedua. Sejak muda, ia sudah terbiasa mengambil keputusan yang bagi banyak orang terasa gila. Bayangkan saja, seorang anak muda dari pulau kecil bernama Korsika, datang ke daratan Prancis, lalu bermimpi jadi pemimpin besar. Itu terdengar mustahil. Tapi Napoleon tahu, tanpa berani mengambil risiko, ia hanya akan jadi orang biasa-biasa saja. Salah satu contoh paling terkenal adalah ketika ia memimpin pasukannya melintasi pegunungan Alpen. Medan itu sangat berbahaya, curam, penuh salju, dan hampir tidak masuk akal untuk dilewati pasukan besar. Banyak jenderal lain akan memilih mundur, atau mencari jalan aman. Tapi Napoleon justru berkata, kalau kita ambil jalan yang sama seperti musuh, kita hanya akan jadi pengikut. Kita harus ambil jalan yang tidak mereka duga. Dan benar saja, dengan keberanian itu, ia berhasil mengejutkan musuh dan meraih kemenangan. Risiko besar, berbuah hasil besar. Inilah prinsip penting dari Napoleon. Jangan takut ambil risiko, selama kita punya strategi. Risiko bukan berarti nekat, tapi berani melangkah ketika orang lain hanya diam. Mari kita tarik ke kehidupan sehari-hari. Banyak dari kita yang sering terjebak di zona nyaman. Kita ingin maju, tapi takut gagal. Kita punya ide, tapi takut ditertawakan orang. Kita ingin mulai bisnis, belajar hal baru, atau bahkan sekadar bicara di depan umum, tapi rasa takut membuat kita berhenti sebelum mulai. Napoleon mengajarkan bahwa keberanian mengambil risiko adalah kunci untuk melompat lebih jauh. Tanpa keberanian itu, ia tidak akan pernah naik dari prajurit kecil menjadi kaisar. Tapi ingat, Napoleon juga tidak asal-asalan. Ia selalu menghitung risiko dengan matang. Kalau peluang sukses kecil, ia mencari cara untuk memperbesarnya. Kalau jalannya sulit, ia mencari strategi agar pasukannya bisa bertahan. Artinya, risiko itu bukan untuk dihindari, tapi untuk dikelola. Sekarang, bayangkan kalau kamu berani mengambil satu langkah berisiko dalam hidupmu. Mungkin itu artinya kamu memutuskan untuk belajar skill baru yang selama ini kamu anggap terlalu sulit. Mungkin kamu mulai usaha kecil-kecilan, meski takut gagal. Atau mungkin kamu berani mengekspresikan pendapatmu, meski takut orang tidak setuju. Apapun bentuknya, setiap risiko yang kamu ambil bisa membuka pintu baru yang sebelumnya tertutup. Dan seringkali, justru dari keputusan yang berani itulah lahir peluang besar yang tidak pernah kamu bayangkan. Napoleon seakan berkata kepada kita, kalau kau ingin jadi besar, jangan takut jatuh. Karena tanpa risiko, tidak ada kemenangan. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah kamu akan terus bermain aman, atau berani melangkah mengambil risiko yang bisa mengubah hidupmu?